Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pencemaran dan konservasi laut. Yang pertama akan disampaikan oleh Puja Apriliana. Kepada Puja kami persilakan. Nah, supaya kalian mengerti tentang penyebab pencemaran dan konservasi laut secara lebih mendetail, ada baiknya baca baik-baik pembahasan di bawah ini. Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasif asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Selain itu, definisi pencemaran laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. Berikut permasalahan mengenai laut di Indonesia. 1. Kualitas air laut. Air laut yang bersih itu mempunyai beberapa ciri yang dapat dirasakan dan dilihat, baik secara kasat mata ataupun tidak. Berikut adalah hal yang dapat diukur untuk menentukan kualitas air laut. Suhu air. Suhu normal pada permukaan air laut bersekitar 26-300 derajat Celcius. Semakin dalam suhu air laut akan semakin rendah. Hal itu terjadi karena sinar matahari tidak mampu lagi menembusnya. Oh iya, air laut juga memiliki sifat yang cukup lama untuk menyerap dan melepaskan panas dari sinar matahari. Penyebabnya permukaan air laut mengkilat seperti cermin, sehingga cahaya matahari terpantul. Air laut bergerak sehingga panas yang diterima tersebar ke segala arah panas cahaya. Matahari tidak hanya diterima untuk menaikkan suhu, tetapi juga digunakan untuk proses penguapan kalor jenis air laut cukup besar sehingga untuk menaikkan suhu 10 derajat Celcius dibutuhkan kalor yang lebih banyak dibandingkan daratan. 3. Salinitas atau garam yang terkandung di air laut. Salinitas adalah banyaknya kandungan garam yang terdapat pada 1 liter air laut. Tingkat salinitas ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain penguapan, cuaca hujan, dan banyak sedikit sungai yang bermuara di laut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan Ardiansa. Kepada Ridwan kami persilakan. Konservasi perairan laut. 1. Dalam memanfaatkan sumber daya laut harus diperhitungkan proses pengembangan alam agar sumber daya laut tidak habis. 2. Vitalitas sumber daya samudra harus dilestarikan. 3. Pengetahuan mengenai kehidupan di laut harus ditingkatkan. 4. Kebijaksanaan samudra harus mencakup semua sistem air, tawar, atmosfer, dan samudra. 5. Lalu lintas samudra harus aman dan tertib. 6. Samudra harus digunakan untuk perdamaian bukan untuk perang. 7. Harus dibentuk satu otorita samudra dunia. 8. Semua negara harus memikul tanggung jawab menjadi penjaga, pengelola sumber daya mineral, dan lain-lain. Permasalahan mengenai pemanfaatan laut di Indonesia. 1. Bangsa Indonesia masih belum dapat memanfaatkan laut secara optimal karena masih tertinggal dalam ilmu dan teknologi. 2. Faktor budaya yang masih berorientasi ke daratan. 3. SDM di bidang kelautan Indonesia yang masih minim. 4. Kehancuran sebagai terumbu karang. 5. Minimal kuantitas
dan kualitas sarana dan prasarana keamanan laut. 6. Eksplorasi, eksploitasi dan pembangunan di sepanjang pantai yang menyebabkan pencemaran laut dan degradasi habitat pesisir dan laut. Tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan. Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Baiklah, berikut gambar-gambar mengenai pencemaran laut. Baiklah, demikian hasil presentasi kami mengenai pencemaran dan konservasi laut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.